Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi al-atqiya wa ashabihi al-asfiya amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha amin ya rabbal alamin. Ikhwah dan asatidah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla fi'ulah, kita kembali bertemu pada sesi yang ketiga di hari yang ketiga ini. Semoga apa yang kita lakukan mendatangkan keridhaan dan keberkahan serta pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di sesi ini kita akan memasuki al-aslus tsalits, pilar yang ketiga yang perlu dipahami dengan baik dan perlu dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, karena ini adalah bagian terpenting dari agama kita di samping dua pilar sebelumnya, yaitu tentang ma'rifatullah dan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan yang ketiga, dan yang ini akan kita ambil pada pertemuan ini, yaitu al-aslus tsalits ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin di antara asatidah ada yang berkenan untuk membaca. Silakan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-aslus tsalits ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammadun ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam wa lahu min al-umri 63 sanatan minha arba'una qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan wa rasulan nubi'a bikra wa ursila bil mudaththir wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinah. Baik. Al-aslus tsalits, Syekh Muhammad di sini menyebutkan ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pilar yang ketiga yang wajib dipelajari dengan baik dan seksama adalah mengenal siapa nabi kita yang mulia. Mempelajari batasan terendah dan mengenal dengan pengenalan yang paling dasar. Ini yang dimaksudkan. Adapun jika ingin lebih dalam, lebih rinci, maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memaparkannya, tetapi di buku-buku sirah atau buku-buku yang berkaitan dengan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwah dan asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, maka di sini beliau menyampaikan apa saja al-qadru al-mujzi, kadar yang sekiranya ini sudah cukup mengantarkan kita kepada mengenal dengan baik Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak mengenal secara menyeluruh dan mendetail apa saja rincian tentang baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menyebutkan Nabi kita itu dialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi di sini Syekh membawakan 4 generasi dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau namanya Muhammad, ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, dan apa istilahnya itu, buyutnya. Atasnya lagi ada Hashim. Tidak sampai yang Fikhir, Abdi Manaf, tidak sampai di situ. Ini yang kadar yang seperlunya dibutuhkan oleh orang-orang awam sekali. Bahkan penuntut ilmu juga membutuhkan ini. Di antara kita ada yang hafal nasab Nabi sampai ke-15 kakeknya. Tidak ada kan? Nah, maka ini adalah risalatul salasatul usul. Inilah risalah yang penting. Paling tidak kita ingat Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Paling tidak kita sampai di situ kita kenal. Kemudian beliau menyebutkan Hashim adalah bagian dari Quraisy, suku, salah satu suku terkemuka dan terpandang di jazirah Arab pada kala itu. Wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy ini adalah bagian dari suku Arab.
Wal Arabu min zurriyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil, dan Arab itu sendiri adalah berasal dari keturunan Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim al-Khalil, yang dijuluki sebagai Khalilur Rahman, yaitu kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wa taslim. Kita ambil penjelasan dari Syekh Haitham di sini. Beliau menyebutkan la budda an na'rifa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam umuran minha ismuhu wa nasabuh. Ini nasab dan nama nabi kita. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Ini kemudian umur beliau memiliki umur usia lahu minal umuri 63 sanatan. Beliau memiliki usia 63 tahun. Minha, di antara 63 tahun ini, arba'una qabla al-bi'tsah. Beliau hidup mulai dari umur 1 tahun sampai umur 40 tahun itu belum berstatus sebagai seorang nabi. Beliau kapan diutus menjadi seorang nabi dan ditunjuk sebagai utusan Allah? Ketika mencapai usia 40 tahun. Wa 23 sanatan ba'dal bi'tsah, dan setelah ditunjuk sebagai seorang nabi oleh Allah tabaraka taala, beliau hidup selama 23 tahun, yang kemudian 23 tahun ini dibagi lagi, ada separohnya di kota Mekah dan separohnya lagi di kota Madinah. Kemudian Syekh Haitham hafizahullah taala menyebutkan inqasamat fatratu bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam ila fatrah makkiyah dan fatrah madaniyah. Fatrah makkiyah, periode Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ hidup selama 13 tahun sampai akhirnya turun perintah untuk meninggalkan kota Mekah karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk baginda Nabi dan kaum muslimin menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah dengan nyaman dan leluasa, karena mesti diganggu oleh orang-orang Quraisy dan kaum muslimin dalam posisi minoritas pada saat itu. Mereka adalah aqalliyah pada saat itu di kota Mekah, sehingga orang-orang Quraisy dengan leluasa memberikan gangguan-gangguan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun kepada kaum muslimin yang telah masuk Islam pada periode ini, dan itu berlangsung selama 13 tahun. Kemudian setelahnya beliau memutuskan untuk pindah ke Madinah beserta kaum muslimin yang menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dikenal dengan fatrah madaniyah atau periode Madinah. Dan disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup selama 10 tahun, dan di situ pula, di kota itu pula, Nabi menutup usia beliau. Baik, ini yang berkaitan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengenalan secara singkat siapa Nabi kita yang mulia. Kemudian di sini Syekh menyebutkan hal huwa alaihi salatu wassalam nabiyyun am rasulun. Apakah beliau seorang nabi ataukah seorang rasul? Maka di sini beliau memberikan jawaban huwa sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa rasul. Beliau nabi kita yang mulia itu menyandang status dua, yaitu sebagai seorang nabi dan juga sekaligus sebagai seorang rasul. Dan bukti penunjukan beliau sebagai seorang nabi adalah dengan turunnya ayat Iqra, dan itu terjadi di Gua Hira. Baik. Kemudian dalil atau ayat yang menunjuk beliau sebagai seorang rasul adalah ayat atau surat Muddatsir. Nanti akan dibahas oleh Syekh atau disebutkan oleh Syekh di sini ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ya ayyuhal muddatsir. Baik. Maka dua ayat ini, yang satu Iqra, yang satu Muddatsir, ini dua-duanya menegaskan tentang posisi dan status baginda Nabi SAW sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang rasul. Kenapa demikian? Karena tidak semua nabi itu naik jadi rasul. Tidak semua nabi itu naik jadi rasul. Makanya jumlah rasul jauh lebih sedikit daripada jumlah para nabi. Baik, sementara nabi kita yang mulia, beliau adalah nabi sekaligus rasul. Baik.
sedikit kita masuk ke dalam pembahasan perbedaan antara nabi dan rasul. Di mana letak perbedaannya? Di mana perbedaan antara nabi dengan rasul? Apa sih yang membedakan antara nabi dengan rasul? Padahal dua-duanya merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendapat yang pertama menyatakan, dan ini diambil oleh sebagian ahlul ilmi, bahwasanya seorang nabi itu dia adalah insanun zakarun. Ada juga yang membahasakan rajulun min bani Adam. Itu pengertian nabi. Insanun zakarun uhiya ilaihi biwahyin atau nazala alaihi wahyun. Sama saja. Sebagian ada yang membahasakan seperti itu, sebagian ada yang membahasakan demikian. Walam yukmar bitablighihi. Ini pendapat yang pertama. Nanti kita akan sampaikan apa pendapat yang paling kuat dalam pendapat perbedaan antara nabi dan rasul. Baik. Jadi pendapat yang pertama menyebutkan kalau nabi itu dia adalah insanun zakarun nazala alaihil wahyu walam yu'mar bitablighihi. Ada 4 di situ. Dia seorang manusia berjenis kelamin laki-laki. Dari 2 pengertian ini saja kita sudah jelas. Berarti tidak ada nabi dari kalangan selain manusia. Kemudian zakar, berjenis kelamin laki-laki. Dari sini saja jelas bahwasanya tidak ada penunjukan nabi dan rasul dari jenis kelamin wanita. Tidak ada. Maka jika ada di negeri kita waktu itu, pada tahun berapa itu, ada yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi, maka itu jelas diingkari oleh kaum muslimin semuanya. Kenapa? Karena ulama sepakat pengertian nabi itu terletak di pundak laki-laki. Pundak laki-laki. Kenabian itu berlaku kepada laki-laki. Baik. Dia manusia, dia berjenis kelamin laki-laki, kemudian nazala alaihi al-wahyu. Wahyu itu sampai dan turun kepadanya. Jadi kalau ada orang laki-laki manusia tapi dia mengaku dia adalah nabi tetapi wahyu tidak pernah turun kepadanya, maka dia adalah pendusta. Itu dari satu sisi. Kemudian sisi yang kedua, apabila dia mengaku setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat mengaku sebagai nabi, maka ini kedustaan yang kedua. Kedustaan yang kedua karena dia mendustakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah khatamun nabiyyin. Beliau adalah pemutus dan penutup para nabi dan para rasul. Setelahnya tidak ada lagi pengutusan nabi dan rasul. Jadi jika ada, makanya Musailimah atau Musailamah sebagaimana sebagian menyebutkan Musailamah, tetapi ada juga yang menyebutkan Musailimah dengan kasr. Musailimah itu kapan dia muncul? Setelah Nabi wafat? Tidak. Juga bukan sebelum Nabi. Di hari-hari atau di masa sebelum Nabi meninggal dunia. Artinya mungkin di tahun ke-10 atau di tahun ke-9 dia mengumumkan dirinya sebagai Nabi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas kedustaan. Kenapa? Karena wahyu tidak turun kepada Musailamah ini. Memang dia manusia, memang dia laki-laki, tetapi wahyu tidak turun kepadanya. Maka batallah pengakuan yang dia akui. Kemudian sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dia juga masih mengaku sebagai seorang nabi. Sementara setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada penunjukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada penunjukan utusan. Maka dari 2 sisi ini telah batal pengakuan atau klaim dusta yang dilakukan. Makanya Allah tabaraka taala menyematkan di belakang namanya dan itu melekat terus sampai kaum muslimin terakhir nanti ada. Selalu mengingat Musailimah yang mana? Musailimah Al-Kazzab. Dia ingin memposisikan dirinya setara dengan Nabi dan seorang utusan itu pasti jujur dan shadiq, pasti benar. Dia ingin
memposisikan dirinya setara dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah Tabaraka Ta'ala membalikkan hal tersebut dan senantiasa kaum muslimin umat Islam selalu mengenang dan mengingat setiap nama Musailimah disebutkan selalu bergandengan dengan sematan buruk ini, yaitu Al-Kazzab. Pendustanya itu bukan sesekali, bukan satu dua kali, tapi kalau sudah pakai sighah Al-Kazzab, sighah mubalaghah itu dalam bahasa Arab, menunjukkan sudah banyak kedustaan dan sering berdusta, itu namanya kazzab. Itu namanya kazzab. Baik, ikhwan dan asatidah sekalian yang dirahmati Allah, maka itu pendapat yang pertama, bahwasanya Nabi itu adalah manusia laki-laki yang turun kepadanya wahyu, kemudian tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Itu Nabi. Adapun Rasul, menurut pendapat yang pertama, dia hampir sama, manusia berjenis kelamin laki-laki, nazala alaihil wahyu, dia turun kepadanya wahyu. Yang beda di yang poin nomor 4. Apa itu? Wa umira bitablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini pendapat yang pertama. Apakah pendapat yang pertama ini selamat dari kritikan? Atau ada kekurangan dalam definisi perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ada. Ya, di mana letaknya? Di mana letak kekurangan atau minusnya dari pendapat yang pertama ini? Kira-kira di mana? Kira-kira di mana? Hah? Poin keempat. Kenapa Ustaz poin keempat? Nah itu. Turun kepadanya wahyu, tapi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sementara kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, itu adalah muharram. Bahkan kita orang biasa sekalipun yang diberi ilmu oleh Allah Tabaraka Ta'ala, bukan wahyu, ilmu yang didapat lewat belajar seperti ini, itu tidak boleh bagi seseorang menyembunyikan ilmu. Tidak boleh seseorang untuk menyembunyikan ilmu. Maka bagaimana mungkin sekelas wahyu, ilmu dari wahyu ini langsung turun, tidak disebarkan, tidak didakwahkan. Sementara di dalam syariat kita sangat tegas menerangkan tentang hukum menyembunyikan ilmu dan tidak menyebarkan ilmu. Dilarang, muharram. Orang punya ilmu tetapi dia tidak ajarkan ilmu tersebut dan dia hanya pendam untuk dirinya sendiri. Tidak boleh. Dia tidak menyampaikan kepada orang-orang terdekatnya, dia tidak mengajarkan ilmu tersebut, dia tidak mengajarkan tata cara berwudu, tidak tata cara sholat, padahal orang-orang sangat butuh untuk belajar bagaimana menyembah Allah Ta'ala. Ini saja sangat tercela. Ini saja sangat tercela. Maka apakah pantas seorang nabi dia dapatkan sekelas ilmunya, sekelas wahyu, tidak diperintahkan untuk menyampaikan? Makanya ada pendapat yang pertama ini, definisi perbedaan antara Nabi dan Rasul ini mendapatkan kritikan bagi sebagian ulama. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan larangan dari menyembunyikan ilmu. Bagaimana mungkin Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan ilmu? Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah Nabi masih sama, insanun zakarun nazala alaihil wahyu walam yanzil alaihi kitabun. Nabi itu, ini pendapat yang kedua. Pendapat pertama sudah selesai. Pendapat yang kedua, Nabi itu dia adalah seorang lelaki dari kalangan umat manusia, turun kepadanya wahyu tetapi tidak diturunkan kepadanya kitab suci. Tidak diturunkan kepadanya kitab suci. Adapun Rasul, dia sama, laki-laki dari kalangan manusia, turun kepadanya wahyu dan juga turun kepadanya kitab suci. Kitab suci. Baik. Apakah pendapat kedua ini tidak ada kritikan? Juga ada kritikan di kalangan ahlul ilmi, terutama ulama yang muhaqqiqun, ulama ahli tahqiq. Siapa ulama ahli tahqiq?
itu mereka adalah ulama al-muhaqqiqun. Ini adalah ulama yang muncul di atas abad ke-7, 8, 9. Mereka yang mengumpulkan seluruh pembahasan dari perkataan-perkataan ulama terdahulu, mereka komparasikan, mereka pelajari, lalu mereka kemudian setiap menyebutkan masalah ini mereka sertakan pendapat-pendapat yang ada, dan mereka memiliki ahliyah, kapasitas untuk menguatkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut. Siapa contohnya? Di antaranya minal ulama al-muhaqqiqin itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga murid beliau Ibnul Qayyim. Makanya Ibnul Qayyim kalau memaparkan sesuatu beliau sebutkan ini. Kemudian beliau menyebutkan pendapat yang paling kuat. Dan di antara ulama muhaqqiqin juga adalah Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan juga ada Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Makanya kalau kita baca buku-bukunya mereka, kita seakan telah membaca apa-apa saja yang dituliskan dan disampaikan oleh ulama-ulama di abad-abad sebelumnya, karena mereka memiliki ittila yang luar biasa. Makanya disebut sebagai ulama muhaqqiqin. Ulama muhaqqiqin di antaranya tentunya banyak. Di antaranya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada Ibnul Qayyim, ada Imam Az-Zahabi, kemudian juga ada Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan juga ada Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Makanya dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari itu enak kita bacanya, karena beliau memberikan tambahan-tambahan riwayat dari hadis yang disyarah oleh beliau. Baik, ini sekedar tambahan faedah. Ini juga mendapat kritikan dari ahlul ilmi, terutama yang muhaqqiqin ini. Bahwasanya kenapa demikian? Karena setelah diteliti ada sebagian rasul itu tidak diturunkan kepadanya kitab suci. Sebagian rasul tidak memiliki kitab suci, sehingga definisi nabi dan definisi rasul menurut pendapat yang kedua ini juga masih kurang sempurna. Baik, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dan ini juga termasuk pendapat yang masyhur. Sebenarnya ada banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi tentang perbedaan nabi dan rasul. Baik, kami akan sampaikan empat saja. Baik, yang ketiga, seorang nabi itu dia adalah seorang lelaki dari kalangan manusia, turun kepadanya wahyu, dan dia hanya mengikuti syariat rasul sebelumnya. Dia hanya mengikuti syariat rasul sebelumnya dan tidak memiliki syariat sendiri. Memiliki syariat sendiri dia tidak punya. Dia hanya mengikuti rasul sebelumnya dan ada syariat sebelumnya, dan dia hanya bertugas untuk menjalankannya. Tapi dia juga mendapatkan wahyu. Tapi syariat, tata cara ibadah kepada Allah sudah ada dan dia mengikutinya saja. Adapun wahyu itu mungkin bisa saja turun tentang perkara gaib dan seterusnya. Tentang berita, tentang apa, tetapi syariat itu ikut kepada rasul yang telah ada sebelumnya. Berarti pendapat yang ketiga ini menyebutkan bahwasanya kalau rasul itu adalah seorang lelaki dari kalangan umat manusia yang turun kepadanya wahyu dan diberikan syariat tersendiri. Itu artinya perbedaan antara nabi dan rasul ada di poin nomor 4. Bahwasanya punya syariat sendiri atau mengikuti syariat yang sudah ada. Maka ini kalau dia punya syariat sendiri, maka ia levelnya itu adalah seorang rasul. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini juga mendapatkan kritikan di sebagian ahlul ilmi. Kenapa? Karena ada seorang rasul. Kalau menurut definisi dari pendapat yang ketiga ini, seorang rasul itu siapa? Kalau menurut pendapat yang ketiga, dia harus punya apa? Syariat sendiri. Dan ada sebagian rasul itu tidak memiliki syariat sendiri. Berarti definisi ini belum jami', belum mani'. Contohnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, mengikuti syariat Nabi Daud ayahnya. Padahal Nabi Sulaiman itu seorang rasul. Nabi Sulaiman juga seorang rasul. Lantas pendapat yang keempatlah, wallahu ta'ala a'lam, ini yang paling dekat. Ini yang paling dekat dan paling minim kritikan. Apa itu? Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Walaupun juga tidak lepas dari ada sisi celah untuk dikritisi, tetapi ini yang paling minim.
Ini yang paling minim. Apa itu? Perbedaan antara Nabi dan Rasul menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, menurut beliau, seorang nabi itu adalah seorang lelaki dari umat manusia yang turun kepadanya wahyu dan dia diutus kepada kaum yang masih ada keimanan di tengah mereka. Diutus kepada kaum yang masih mengenal Allah tabaraka wa taala. Atau dalam istilahnya ila qaumin muwafiqina lahu fil iman. Jadi kaum yang diutus ini mereka masih memiliki keimanan, masih berada di jalan yang sama dengan Nabi tersebut. Tetapi mungkin kaum ini memiliki kemaksiatan-kemaksiatan yang harus ada yang mengingatkan. Nah, inilah ditunjuk seorang Nabi ini. Adapun Rasul, dia ada sama laki-laki dari kalangan umat manusia, turun kepadanya wahyu, dan dia diutus kepada kaumin mukhalifina lahu fil iman. Dia diutus kepada kaum yang menyelisihinya dalam perkara iman. Artinya ila kaumin kufar, ila kaumin kufar. Artinya Rasul ini tantangan dakwahnya itu lebih berat daripada tantangan Nabi. Ini yang dikuatkan atau dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan wallahu taala alam, inilah pendapat yang paling dekat. Ini pendapat yang paling dekat untuk menjelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Makanya antum akan dapati biasanya di syarah-syarah salah satu usul yang telah kita ambil pada pertemuan di awal itu kan ada 10 syarah itu disebutkan perbedaan Nabi dan Rasul secara singkat disinggung. Sebagian ada yang menyebutkan wa umiru bitablighihi, diperintahkan untuk menyampaikan, kalau tidak diperintahkan berarti hanya Nabi. Ada yang menyebutkan diberi syariat, yang ini tidak, atau diberi kitab suci, yang ini tidak. Dan pendapat yang wallahu taala alam yang kami lihat di situ dan ini yang dikemukakan oleh Syekhul Islam adalah kalau Nabi itu dia diutus ke tengah-tengah kaum yang masih beriman. Adapun Rasul tantangannya lebih berat, makanya levelnya lebih tinggi daripada sekedar Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, silakan dibaca Ustaz. Ba'athahullahu bin nazar. Qala al-mu'allifu rahimahullah, ba'athahullahu bin nidarati 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العصر أرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. Di sini disebutkan pada potongan atau bagian ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan Nabi kita yang mulia telah diutus oleh Allah Tabaraka Ta'ala untuk memberikan peringatan tentang bahayanya kesyirikan dan mengajak umat manusia, umat beliau untuk memurnikan ibadah dan mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalilnya kata beliau terhadap argumen yang beliau kemukakan, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa ruzja fahjur sampai akhir ayat. Kemudian beliau memberikan sedikit tafsir penjelasan tentang ayat yang disebutkan oleh beliau. Wa ma'na qum fa'anzir yunziru 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Ini satu paket. Orang yang memperingatkan akan bahaya kesyirikan, maka dia mengarahkan kepada lawan dari kesyirikan itu. Begitu pula orang yang mendakwahkan tauhid, mau tidak mau dia akan menyinggung dan bersinggungan dengan peringatan terhadap lawan dari tauhid itu. Itu adalah
dua hal yang tidak dapat bercampur, bagai air dan minyak, bagai air dan minyak, tidak boleh bercampur. Baik, kemudian beliau menyebutkan wa rabbaka fakabbir, ai 'azzimhu bitauhid, dan agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Nah, Syekh Saleh Al-Syekh bisa antum lihat di syarah Usul Salasah, beliau menyebutkan di poin ini wa rabbaka fakabbir. Ayat ini kemudian diberikan komentar atau tafsir oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan menyebutkan ai 'azzimhu bitauhid. Agungkanlah Tuhanmu dengan tauhid. Kata Syekh Saleh Al-Syekh, beliau menyebutkan ini termasuk ilmu yang berlimpah yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Walaupun beliau hanya singkat, terdiri dari dua suku kata, beliau menyebutkan di sini azimhu bitauhid, tetapi kalau ini direnungi dan diteliti, itu menunjukkan ada 5 poin terkandung di dalam kalimat yang pendek yang beliau sebutkan. Apa itu? Beliau menyebutkan di sini ada khamsu mawarid, kata beliau. Ada 5 poin yang terpancar dari kalimat yang beliau sebutkan ini. Yang pertama, takbirullahi azza wa jalla yakunu fi rububiyatihi. Bagaimana cara mengagungkan Allah dengan tauhid itu? Dengan 5 hal, kata beliau. Yang pertama adalah mengagungkan Allah dalam rububiyahnya. Artinya apa? Kita meyakini bahwasanya tidak ada yang lebih besar dari Allah. Setiap makhluk yang kita lihat super besar dengan mata telanjang kita, maka kita harus memiliki keyakinan Allah jauh lebih besar daripada makhluk terbesar yang pernah kita lihat. Apa kira-kira makhluk terbesar yang antum pernah lihat? Hah? Langit. Saya mengatakan gajah, Ustaz. Makhluk terbesar yang terlihat oleh manusia, betul, itu adalah langit. Yang kita lihat itu adalah langit, yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Tetapi makhluk terbesar secara mutlak, secara umum, itu adalah arsy. Makhluk terbesar yang Allah ciptakan di alam semesta itu adalah arsy. Arsy adalah makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Dan Allah tabaraka taala, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan wallahu akbaru min dzalika wa huwa fawqal arsy. Dan Allah lebih besar dari arsy itu, dan Allah berada di atas arsy-Nya. Nah, ini yang pertama, kata beliau. Yang kedua, kata Syekh Saleh Al-Syekh, bahwasanya cara kita mengagungkan Allah dengan tauhid adalah dengan menyentuh sisi keberhakan Allah terhadap uluhiyah. Artinya, agungkanlah Allah dengan tauhid, artinya kita harus meyakini bahwasanya yang paling berhak untuk disembah itu adalah Allah. Itu cara mengagungkan Allah yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, i'tiqadu anna Allah akbar min kulli syai'in fi asma'ihi wa sifatihi. Yang ketiga, meyakini bahwasanya Allah itu akbar, paling besar dalam nama-nama dan sifat-sifat. Setiap nama dan setiap sifat yang kita tahu ada juga sebagiannya pada diri makhluk, dan harus kita tumbuhkan keyakinan Allah lebih tinggi, lebih besar dalam memiliki nama dan sifat tersebut. Apa contoh sebagian nama atau sebagian sifat yang ada juga pada diri makhluk? Apa contoh? Karim. Karim itu artinya mulia karena pemberian. Mulia karena pemberian. Baik, Allah juga karim. Apakah sama karimnya makhluk dengan karimnya Allah? Tidak, beda sekali. Dan itu salah satu cara, atau cara yang ketiga untuk mentakzim Allah dengan tauhid. Maksudnya dengan meyakini bahwasanya Allah itu paling besar dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, karena Allah memiliki nama Asmaul Husna yang paling tinggi kesempurnaan, keindahan nama dan sifat-sifatnya. Yang keempat, kata Syekh, kita meyakini juga Allah itu paling besar dalam ketetapan dan takdirnya. Tidak ada takdir dan ketetapan yang paling besar melebihi ketetapan Allah tabaraka taala. Sekalipun ada orang
yang mampu memutuskan dan menetapkan atau merumuskan suatu aturan, maka ketetapan Allah tetap yang paling besar. Itu cara yang keempat kata beliau. Yang kelima adalah takbirullahi jalla wa ala fi syar'ihi wa amrihi. Mengagungkan Allah, memiliki keyakinan Allah paling besar dalam syariat dan perintahnya. Apa maknanya? Artinya, seseorang tidaklah dikatakan mengagungkan Allah dalam syariat dan perintahnya ketika dia mengakhirkan perintah Allah dan mendahulukan perintah selain Allah. Makanya dengan tegas Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau sudah menyentuh kemaksiatan kepada Allah tabaraka taala. Kenapa? Karena kita dituntut untuk mentakzim Allah dalam syariat dan perintahnya. Maka tidak boleh seseorang mengakhirkan atau mengabaikan syariat atau perintah Allah untuk menuruti perintah selain Allah tabaraka taala. Baik itu atasan, baik itu ustadz, baik itu guru, mengikuti perintah guru ternyata itu bertentangan dengan perintah Allah, maka seseorang meninggalkan perintah selain Allah tabaraka taala dan tetap memilih memegang dengan erat perintah Allah tabaraka taala. Baik, ini yang kelima. Ini sebagai bentuk azimhu bitauhid kata Syekh Saleh Al-Syekh. Wasiyabaka fatahhir ay sucikan dan bersihkan amal-amal perbuatanmu dari kesyirikan. Warujz fahjur, dan tinggalkan hajar rijz. Rijz di sini adalah al-asnam, patung-patung. Wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Dan cara menghajar adalah dengan meninggalkan dan berlepas diri dari patung-patung berhala dan juga penyembah-penyembahnya. Akhadha ala hadha 10 sinin. Nabi melakukan ini, menyeru kepada hal ini selama 10 tahun. Beliau menyeru kepada tauhid dan itu terjadi di kota Mekah. Wa ba'dal 10 ulija bihi ila sama. Dan setelah 10 tahun berlalu, beliau berjuang di bawah intimidasi dan gangguan hanya karena beliau mengajak penduduk Mekah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke arah langit. Kemudian di langit sana beliau menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Baru setelah turun dari itu, masih di Mekah, beliau menghabiskan sekitar 3 tahun setelah diantar ke atas langit. Baik, pertanyaan, sebelum sholat 5 waktu diperintahkan kepada Nabi dan kaum muslimin, bagaimana sholatnya Nabi dan kaum muslimin sebelum perintah yang ada di dalam Isra dan Mi'raj ini? Apakah Nabi dan para sahabat sholat pada waktu itu atau tidak sama sekali? Ada? Sholat. Baik. Bagaimana sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sebelum perintah yang ada di dalam Isra dan Mi'raj ini? 2 kali. Kapan itu, Ustaz? Masya Allah, fatahallah alaik. Ya betul. Jadi Nabi bukratau wa asyiya, di pagi dan di sore hari. Hanya itu sholatnya. Sampai kemudian turun ketetapan sholat 5 waktu, maka mulailah dirubah dan selama 3 tahun Nabi SAW menjalankan perintah sholat 5 waktu di kota Mekah tersebut. Dan setelahnya Nabi SAW diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Kita ambil penjelasan dari Syekh di sini. Ini menarik. Beliau menyebutkan di sini. Wa kanat, ini Syekh Haytham yang di warna putih. Wa kanat bid'awatu fil ahdil makki mutarakkizatan haula at-tauhid wa ad-da'wati ila nabdhi asy-syirki wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di periode Mekah itu hanya berfokus kepada tauhid dan ajakan untuk membuang kesyirikan serta memurnikan ibadah hanya kepada Allah tabaraka taala.
dan ini berlangsung selama 13 tahun di Mekah. Kemudian kata beliau setelah berlalu 13 tahun Nabi diperintahkan untuk hijrah. Ya sudah, tinggalkan kota Mekah karena memang setelah 13 tahun sangat sedikit yang beriman dan juga gangguan tetap tidak berkurang, bahkan semakin naik grafiknya setiap tahunnya. Ada yang menyebutkan bahwasanya selama di Mekah 13 tahun itu hanya sekitar 70-an lebih yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan 13 tahun hanya 70-an saja. Ini menurut salah satu pendapat. Baik. Adapun di Madinah maka jumlahnya berkali-kali lipat. Kenapa? Karena dapat dengan leluasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, mengajak orang-orang, dan kaum muslimin juga dapat dengan leluasa menjalankan ibadah-ibadah mereka. Thumma umira sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ila al-Madinah wa kadzalika istamarra halud da'wati fiha qa'iman 'ala tauhid. Dan di Madinah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid tetap jalan, tetap ada porsinya, tetapi juga pengajaran terhadap syariat-syariat lain, terhadap ibadah-ibadah lain juga mulai turun perlahan, mulai turun kewajiban-kewajiban yang ada, dan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat-sahabat beliau dan kepada kaum muslim pada saat itu. Tetapi beliau tetap memperingatkan tentang masalah tauhid dan tidak berhenti hanya di Mekah saja, tetapi di Madinah juga demikian. Bil idhafati ila nuzuli baqi syara'i'id din min ibadatin wa muamalatin wa umurin hayatiyah. Jadi porsi untuk tauhid tetap ada, ditambah dengan porsi untuk selain tauhid dari syariat yang ada di dalam agama ini, baik itu ibadah maupun muamalah maupun perkara-perkara lain. Illa anna an-nadhir fi siratihi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi yajidu anna ad-da'wata ila at-tauhid baqiyat mulazimatan lahu ila an tawaffahu Allah taala. Dan orang yang memperhatikan atau menelisik sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama berkaitan dengan dakwah beliau sampai akhir hayat beliau tetap memperingatkan dan mengingatkan tentang pentingnya tauhid dan menjauhi kesyirikan, dan itu merupakan raddun wadih, bantahan yang sangat jelas, gamblang terhadap sebagian orang yang yuzahidu an-nasa fi ta'allumit tauhid, sebagian orang yang menggembosi kaum muslimin agar tidak perlu lagi belajar tauhid. Kenapa? Itu sudah jadi kaum muslimin sudah menyembah Allah, sudah tidak perlu khawatir lagi tentang masalah kesyirikan dan tidak perlu lagi mengajarkan tauhid. Bahkan ada sebagian yang menyatakan bahwasanya kalau mendakwahkan tauhid itu adalah mendakwahkan perpecahan. Tidak, bagaimana? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dari mengajarkan tauhid sementara orang-orang kafir Quraisy menganggap Nabi telah memecah belah persatuan mereka? Tidak bisa. Ini adalah haknya Allah Tabaraka wa ta'ala, dan setan itu tidak ada kata libur. Iblis dan anak keturunannya tidak ada libur, dan tujuan paling pertama yang ditargetkan oleh iblis adalah untuk menjerumuskan manusia ke dalam kubangan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik, kata Syekh Haytham di sini, wa fi hadha raddun wadihun ala man yuzahhidun nasa bi ta'allumit tauhid wa yadda'i anna at-tauhid la yuhtaju li ta'allumihi illa lidaqa'iqa ma'dudatin. Kemudian beliau juga menjelaskan qauluhu rahimahullahu taala urija bihi ila sama nastafidu minha anna ma akhbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min amril ghaibi naqulu bihi amanna wa saddaqna wa sallamna. Bahwasanya segala berita yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait berita yang gaib itu kita mengatakan kita beriman, kita percaya, dan kita pasrah. Kemudian yang kedua, ahamiyatus salawatil mafruḍah. Dari peristiwa Mi'raj itu kita juga mempelajari betapa pentingnya salat 5 waktu, karena Allah Tabaraka Ta'ala sendiri yang langsung menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban salat 5 waktu. Baik, silahkan kita baca lagi Al-Hijrah. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal hijratu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummati min baladis syirki ila baladil Islam wa hiya baqiyatun ila an taqum as-sa'ah. Wad dalilu qawluhu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim
قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ألا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Baik, pada bagian ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan dan menyinggung tentang masalah hijrah. Beliau menyebutkan hijrah itu definisinya adalah al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam, yaitu seseorang memindahkan dirinya atau pindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam, dari negeri dia tidak leluasa untuk menyembah Allah kepada negeri yang di situ dia dapat dengan leluasa menyembah Allah dan menjalankan syariat Islam. Wal hijratu fariidatun ala hadhil ummah. Hijrah itu merupakan kewajiban yang Allah tetapkan atas umat ini, yaitu perpindahan dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas saah. Dan ini kewajiban ini tetap berlaku sampai kiamat nanti, sampai kiamat nanti. Makanya di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, di antaranya disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, mereka menyebutkan dalam akidah Ar-Raziyain ini, mereka menyebutkan bahwasanya al-jihadu wal hijratu masih berlaku. Maksudnya bukan dihilangkan dan dihapuskan, enggak. Itu tetap berlaku sampai nanti hari kiamat, sampai nanti hari kiamat. Baik. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya beliau menyebutkan mengutip dua ayat di dalam Al-Qur'anul Karim tentang apa yang beliau kemukakan, bahwasanya di sini Allah tabaraka ta'ala menyebutkan tentang orang-orang beriman yang diajak untuk mencari bumi Allah yang luas. Fatuhajiru fiha, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Dan juga Allah memberikan pengecualian, kecuali al-mustad'afin, kecuali orang-orang yang tidak berdaya dari kalangan laki-laki, wanita maupun perempuan, la yastati'una hilatan, dia tidak dapat punya cara untuk keluar hijrah dari tempatnya saat ini. Wala yahtaduna sabila faulaika asallahu ayya'fu anhum. Mereka ini semoga dimaafkan oleh Allah tabaraka wa taala. Berarti secara asal hukum wajib hijrah, wajib keluar. Baik. Allah tabaraka wa taala juga berfirman, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku sesungguhnya yang beriman, sesungguhnya bumiku itu begitu luas. Fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah engkau menyembah. Kata Imam Baghawi rahimahullahu taala, sebab turunnya ayat ini adalah kepada kaum muslimin yang masih bertahan di kota Mekah. Setelah turunnya perintah untuk hijrah, mereka masih tetap ada di Mekah. Allah panggil mereka kembali dengan sebutan dan panggilan iman agar mereka segera pindah dan keluar dari Mekah yang pada saat itu dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Dan dalilnya dari hadis, beliau menyebutkan di sini la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak akan berhenti sampai terputus juga taubat. Kapan taubat terputus? Hanya pada satu dari dua kondisi. Apa itu? Kematian, dan yang kedua adalah matahari terbit dari arah barat. Maka itu hari di mana kiamat terjadi, maka tidak ada lagi hijrah, sebagaimana tidak ada lagi taubat. Baik, itu maksudnya. Artinya sampai berlaku sampai sekarang. Baik, kita ambil penjelasan dari Syekh di sini, tanqasimul hijratu ila thalathati aqsam. Ini biasanya
untuk memudahkan. Makanya beliau menyebutkan di sini dengan tiga bagian seperti ini, mapping seperti ini. Yang pertama adalah al-hijratu min baladil kufri ila baladil Islam. Hukmuha wajibatun, atau sebenarnya yang benar di sini wajibun. Hukmuha wajibun, karena wajibnya ini kembali kepada hukum. Allah taala mungkin bisa di situ ada kelonggaran dalam masalah ini. Jadi hukmuha wajibatun, kata Syekh Haytham di sini, atau hukmuha wajibun, berpindah keluar dari negeri kekufuran kepada negeri Islam, dan ini hukumnya adalah wajib. Dan yang kedua adalah al-hijrah min Makkah ilal Madinah. Pembagian yang kedua atau bagian yang kedua adalah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Wahadihi inqata'at bi fathi Makkah, dan ini sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena Mekah sekarang sudah menjadi negeri kaum muslimin, sudah bebas di situ untuk beribadah kepada Allah. Maka tidak boleh lagi orang hijrah dalam artian meninggalkan itu untuk agama. Kalau meninggalkan untuk berdagang, untuk tugas dinas, silahkan. Tetapi ke dalam artian hijrah yang syar'iyah, maka tidak berlaku lagi di tanah Mekah ini. Baik, yang ketiga adalah hijrah. Yang ketiga adalah hijrah dari apa yang telah Allah wajibkan untuk kita tinggalkan, dari amalan, dari pelakunya, dari waktu atau zaman ataupun tempat. Baik, di sini ada disebutkan penjelasan atau rinciannya yang dimaksud dengan amalan. Amalan yang dimaksud oleh Syekh di sini, beliau mengatakan kullu ma harramahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib hijrah dari segala perbuatan haram yang Allah haramkan. Wa ala ra'si hada, dan di atas keharaman yang paling dilarang sama Allah itu adalah syirik. Adapun amil, kita wajib hijrah dari amil adalah kita hijrah, kita tinggalkan al-kuffar wal munafiqun wa ghairuhum. Wa ghairuhum, maksudnya dari wa ghairuhum ini adalah al-musyrikun, al-mubtadi'un. Kita menjaga jarak dengan mereka. Zamanun, waktu, maksudnya adalah hajrul azminatil lati yahtafilu bihal kuffar, meninggalkan dan menjauhi waktu-waktu yang di situ orang-orang kufar merayakan perayaan-perayaan mereka. Jangan justru datang ke waktu-waktu mereka merayakan. Baik. Adapun makan tempat adalah hajrul amkinah. Ini sama, meninggalkan dan menjauhi tempat-tempat yang di situ orang-orang kafir biasanya merayakan perayaan-perayaan mereka. Baik. Tanqati'ut taubatu bi ahadil amrain. Ini tadi sudah disebutkan, yaitu ketika matahari telah terbit dari sisi barat, maka itu adalah hari di mana kiamat terjadi. Atau yang kedua adalah bihuduril wafat, yaitu dengan datangnya kematian. Dengan dua kondisi ini maka taubat tertutup. Makanya di sini disebutkan hijrah itu sama kayak taubat. Taubat itu berlangsung sampai nanti hari kiamat atau sampai kematian seseorang. Maka hijrah juga berlaku sampai nanti hari kiamat atau sampai kematian seseorang. Kemudian perkataan penulis atau perkataan Syekh, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah fatah, setelah pembebasan kota Mekah. Maksudnya tidak perlu lagi, diperlukan lagi hijrah dari kota Mekah, karena kota Mekah sekarang sudah menjadi kota yang aman dan kota kaum muslimin. Baik. Silakan dibaca. Qala al-muallif rahimahullah, falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'il Islam mithli zakati was-sawmi wal hajji wal jihad wal adhan wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Akhadha 'ala hadha 10 sinin. Wa ba'daha tufiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu la khaira illa dal ummata alaihi wa la syarra illa haddaraha minhu wal khairu alladhi dalla alaihi at-tauhid
وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. Baik, di bagian ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. Beliau mengatakan, "Falamma istaqarra bil Madinati," ketika Nabi sudah menetap di kota Madinah, beliau diperintahkan dengan syariat-syariat yang belum turun ketika di kota Mekah. Seperti zakat, puasa, haji, jihad, azan, amr bin ma'ruf, nahi 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah atau melarang dari kemungkaran, dan selainnya. Baik. Akhadha 'ala hadha 10 sinin. Nabi mengajarkan dan mengajak umat Islam atas syariat-syariat ini selama 10 tahun di kota Madinah. Wa ba'daha tufiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa dinuhu baqin. Inilah agamanya masih ada. Wa hadha dinuhu. Dan ini agamanya. La khaira illa dallal ummata alaih. Tidak ada satupun kebaikan melainkan beliau sudah sampaikan dan terangkan. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada keburukan apapun bentuknya, jenisnya, rupanya, melainkan Nabi sudah peringatkan. Sudah selesai. Karena Nabi sudah selesai menyampaikan secara utuh, maka Nabi dijemput kematian beliau. Maka Nabi memilih ar-rafiqul a'la karena sudah selesai. Kalau masih ada yang tertinggal, maka akan membuka celah, nanti masih ada kekosongan di situ, nanti orang-orang akan berbeda-beda akan meletakkan di kekosongan tersebut. Namun Nabi SAW, dan ini keyakinan kita, Nabi telah paripurna dan telah sempurna dalam menyampaikan apapun yang berkaitan dengan syariat ini. Tidak ada satupun ajaran melainkan telah disampaikan oleh Nabi SAW. Makanya terdapat persaksian dari sejumlah sahabat Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW itu telah meninggalkan para sahabat beliau dengan kematian beliau, dan Nabi SAW telah menjelaskan kulla syai'in, segala sesuatu, bahkan ta'ir, burung yang mengepakkan kedua sayapnya di langit, Nabi SAW telah menyebutkan illa dzakkarna minhu ilman. Kalau tidak salah ini Abu Darda atau Abu Dzar radhiyallahu ta'ala yang memberikan persaksian bahwasanya bahkan sekalipun masalah burung di langit yang sedang mengepakkan sayapnya di udara, Nabi telah menyampaikan berita tentang itu. Nabi telah mengajarkan kami ilmu tentang itu. Bahkan dalam persaksian sahabat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi mengajarkan segala sesuatu tidak ditinggalkan dan disisakan oleh Nabi SAW. Bahkan adabul khira'ah, adab apa? Buang hajat atau buang air telah disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau buang air jangan menghadap kiblat. Kalau buang air dalam posisi begini, buang air bagaimana cara membersihkan, semua sudah diatur dan disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau permasalahan yang ringan seperti ini saja diperhatikan oleh Nabi SAW, maka permasalahan-permasalahan yang besar, yang berat dan dibutuhkan oleh umat ini tentunya sudah lebih utama untuk disampaikan. Kalau dalam masalah adab-adab makan, minum, buang air saja sudah dijelaskan, maka masa dalam masalah ibadah-ibadah Nabi tidak menjelaskan? Kan nggak mungkin. Ya logikanya seperti itu. Dalam masalah adab saja Nabi menjelaskan secara detail dan rinci. Masa Nabi tinggalkan dan sisakan dalam masalah ibadah kepada Allah Tabaraka Ta'ala? Maka ini sudah baku. Cara beribadah kepada Allah, sholat, puasa, jangan ditambah lagi, jangan dikurangi lagi. Memang seperti ini sudah pakemnya, ini sudah demikian. Kenapa? Karena para sahabat sendiri memberikan persaksian. Nabi itu sudah mengajarkan segala sesuatu. Adab-adab makan, minum, berhubungan badan, buang hajat, itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Ini hal-hal yang mungkin bisa dikatakan pelengkap atau tidak sepenting ibadah atau tata cara beribadah kepada Allah. Maka sungguh ironi ketika ada sebagian dari umat Nabi SAW yang justru memilih untuk
mencari cara lain untuk sampai kepada Allah, untuk mencari memunculkan ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anggapan ini adalah baik. Berarti ada kebaikan yang belum tersampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara keyakinan kaum muslimin adalah tidak ada satupun kebaikan melainkan Nabi telah menyampaikannya kepada para sahabat. Dan para sahabat pun juga adalah orang-orang yang baik. Tidak mungkin para sahabat menyembunyikan apapun dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin. Kenapa? Karena para sahabat itu saking jujurnya mereka, saking baiknya mereka, dan saking telitinya mereka. Jangankan masalah yang penting seperti tauhid, ibadah, perkara Nabi berjalan saja itu sampai ke kita atau tidak? Sampai cara Nabi berjalan, rambut Nabi itu sampai mana, warnanya bagaimana, wajah Nabi itu bagaimana, matanya Nabi SAW bagaimana, semua detail tentang fisik Nabi saja disampaikan dan diceritakan oleh para sahabat kepada generasi setelah. Maka tidak mungkin para sahabat menyembunyikan sesuatu dari ajaran Nabi SAW dan tidak disampaikan. Kan tidak mungkin. Kalau orang ingin jujur atau insaf dalam hal ini. Baik. Yang menarik di sini, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, wal khairul ladzi dalla alaihi, dan kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebaikan tauhid dan seluruh yang Allah cintai dan meridhai. Dan keburukan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peringatkan itu adalah keburukan syirik dan keburukan yang berkaitan dengan apa saja yang Allah benci dan Allah tolak. Baik, yang menarik di sini adalah di sini poin nomor 1, Syekh Haitham mengomentari tentang zakat. Beliau mengutip di sini perkataan Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang menyebutkan bahwasanya zakat itu ternyata perintah untuk mengeluarkan zakat itu sudah turun di mana? Di kota Mekah atau di periode Mekah ketika Nabi masih di Mekah. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin, kadarnya, tata caranya belum ditakar atau ditentukan, sehingga pelaksanaan itu nanti di Madinah, dan di Madinah baru kemudian diatur atau dijelaskan tentang tata cara mengeluarkan zakat 2,5%, kemudian kalau zakat kambing berapa ekor yang baru kemudian dikeluarkan zakatnya, sapi berapa ekor, onta berapa ekor, zakat pertanian, hasil pertanian yang dialiri dengan air hujan atau dialiri dengan pengairan yang diusahakan oleh pemiliknya, itu kemudian diatur di kota Madinah. Baik. Yang kedua, poin yang kedua, tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanatil ashir. Nabi kita yang mulia itu meninggal atau wafat pada tahun ke-10 setelah hijrah dan dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu taala. Karena terdapat keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para nabi memiliki perlakuan khusus ketika mereka meninggal. Apa itu? Yaitu setiap nabi itu dimakamkan atau dikebumikan di tempat dirinya meninggal dunia. Kalau di dalam rumahnya di situ dikuburkan atau dimakamkan. Itu perlakuan khusus yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Di antara perlakuan khusus juga terhadap para nabi dan para rasul adalah ajsadul anbiya. Jasad-jasad para nabi ini walaupun sudah terpisah dengan roh-roh mereka, jasad para nabi ini utuh sampai selamanya, tidak akan rusak atau tidak akan dimakan oleh ulat-ulat maupun cacing-cacing di tanah. Tidak seperti jasad-jasad selain para nabi dan para rasul. Termasuk di dalamnya adalah jasad nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, la khaira illa dallal ummata alai, la budda an nashhad. Kita harus bersaksi, kita pun harus bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah addal amanah, telah menunaikan amanat dengan sempurna, telah menyampaikan risalah secara tuntas, wa nasahal ummah, dan telah memberikan nasihat terbaik tertulus kepada umat ini. Wajahada billahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Nabi telah meninggalkan umat ini di atas cahaya yang terang benderang, malamnya seperti siangnya. Tidak ada hal yang masih rancu, sudah jelas. Seperti di siang hari bolong, la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang tersesat kecuali
orang yang memang binasa atau celaka. A'zamul muharramat, baik, dengan ini kita tutup. Beliau menyebutkan a'zamul muharramat. Jadi jika diurutkan level pengharaman dari Allah Tabaraka Ta'ala, yang pertama dari sebelah sini. Yang pertama adalah syirkun akbar. Ini paling fatal dan paling beratnya. Ini adalah a'zamul muharramat. Keharaman yang paling haram. Keburukan yang paling buruk, yaitu syirkun akbar. Karena dia dapat mukhrij minal millah. Kemudian yang kedua adalah syirkun asghar. Jadi tetap syirik asghar itu dia lebih besar, lebih tinggi, lebih fatal daripada dosa besar. Lihat di sini. Yang kedua adalah syirkun asghar ghairu mukhrijin minal millah. Dia memang tidak mengeluarkan dari agama. Kemudian yang ketiga adalah kabair, dosa-dosa besar. Di sini disebutkan oleh Syekh Haytham definisi singkat tentang dosa besar, kabair. Yaitu kullu ma ruttiba alaihi uqubatun khassah. Jadi ada memang tata cara penebusan dosa besar ini. Ada tata cara penghukuman terhadap dosa besar yang melakukan atau bagi orang yang melakukan dosa besar ini. Contohnya mencuri kadar tertentu di tempat penyimpanan dan mencapai batas tertentu, maka hadnya, hukumannya apa? Adalah potong tangan. Begitu pula zina sudah ditentukan, kalau yang sudah menikah begini, yang belum menikah atau perjaka atau perawan begini, sudah diatur hukumannya. Begitu demikian pula pembunuhan sudah diatur kisos di situ dan seterusnya. Kemudian yang terakhir keharaman adalah shaghair, dosa-dosa kecil. Kalau kabair ada kitab yang masyhur dan antum semua sudah mungkin mengetahuinya, yaitu Al-Kabair punya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Itu termasuk rujukan dalam pembahasan kabair ini, mencari tahu apa saja kabirah, dosa besar. Adapun shaghair, di sini beliau memberikan penjelasan definisi kullu muharramin lam yurattab alaihi uqubatun khassah. Setiap hal yang haram, dilarang di dalam agama, tetapi tidak disebutkan uqubah khassah. Baik. Sedikit menjelaskan atau sedikit menyinggung masalah kabair ini. Sebagian ulama ada yang memberikan definisi kabirah itu bukan hanya uqubah khassah, tetapi juga setiap dosa, setiap perbuatan atau perkataan yang diharamkan, yang di situ disertai dengan ancaman siksa atau disebutkan bergandengan dengan laknat dari Allah ataupun ghadab dari Allah Tabaraka Ta'ala, termasuk juga uqubah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin sampai di sini karena sudah pukul 4.45 ya, sesuai waktu yang dikasih. Nanti insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan poin ini di sesi yang terakhir sampai selesai insyaallah. Baik, kami kembalikan kepada pembawa acara.